Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali bertemu dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala melalui karya beliau dan kitab beliau Riyadhus Shalihin, dan kita kembali bersama kitab yang begitu fenomenal ini dan begitu luar biasa ini, dan semoga ini bukan hanya pemahaman, ini bukan hanya pengkajian, tapi ini bisa diwujudkan dalam kehidupan keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnahnya. Dan para ulama mengatakan cukuplah orang yang belajar hadis itu memiliki keutamaan ketika dengan dia mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, dia memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke hadis kita masuk ke dalam hadis Abu Abdullah Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau menyampaikan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi rahimahullahu taala semoga merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh ulama kita dan seluruh umat dimanapun berada. Beliau menyampaikan wa an Abi Abdillah Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abu Abdillah Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa beliau menyampaikan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiharan ghaira sir. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu secara jihar, secara terang-terangan, ghairu sir, dan tidak samar, tidak sembunyi-sembunyi, tidak samar dan tidak sembunyi-sembunyi. Apa yang beliau dengar dari Rasulullah SAW? Beliau sampaikan, inna ala bani fulan laisu bi awliyai. Beliau sampaikan bahwa sesungguhnya keluarga Bani Fulan bukanlah auliaku atau wali-waliku, bukan pelindungku, bukan pendukungku, dan bukan orang yang mensupportku. Innama waliyallahu wa salihul mu'minin. Karena sesungguhnya waliku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, penolongku adalah Allah Tabaraka wa ta'ala, pelindungku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
salihul mu'minin, dan orang-orang soleh dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelindungku adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang soleh dari orang-orang beriman. Walakin lahum rahimun abulluha bibilaliha. Namun mereka memiliki hubungan rahim, yang akan aku basahi dengan air kekerabatan. Akhirnya artinya aku akan jaga hubungan tersebut. Aku akan jaga hal tersebut. Jadi mereka bukan waliku, namun mereka punya hubungan rahim, dan aku akan selalu basahi rahim tersebut dengan air kekerabatan. Aku akan jaga hubungan itu. Hadirin Allah muliakan, hadits ini dikeluarkan Bukhari dan Muslim, dan ini lafaz Imam Bukhari. Dan hadisnya simpel. Sekali lagi, sesungguhnya keluarga Bani Fulan bukanlah wali-waliku. Waliku adalah Allah dan orang-orang mukmin yang soleh. Hanya saja mereka punya hubungan rahim, punya silaturahim, punya hubungan kekerabatan, punya persaudaraan, yang aku akan senantiasa basahi dengan air kekerabatan. Ada pelajaran yang bisa kita petik dari hadits ini, hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang pertama, yang pertama yang kita bisa petik dari hadis ini, mari kita lihat hadis tersebut, bagaimana sahabat Nabi SAW memastikan bahwa beliau mendengar langsung dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, Sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar dari Nabi SAW jiharon, secara terang-terangan dan tidak samar, tidak samar, Kata para ulama atau sebagian ulama, ini menunjukkan bahwa penekanan bahwa beliau memang mendengar langsung dari Rasulullah SAW dan nggak ada keraguan. Kalau samar kan mungkin salah dengar, mungkin nggak kedengaran, mungkin salah tangkap, tapi ini enggak. Ini benar-benar benar-benar saya mendengar dari Rasulullah SAW. Lalu hadirin Allah muliakan, apa kata Nabi SAW? Inna ala Bani Fulan laisu bi'auliyai. Sesungguhnya keluarga Bani Fulan itu bukan wali-waliku. Hadirin Allah muliakan, siapa mereka? Siapa keluarga Bani Fulan? Karena kita tahu bahwa Fulan dalam bahasa Arab itu sebuah kata untuk mengaburkan identitas seseorang atau menceritakan tentang seorang yang kita nggak tahu identitasnya, maka sebut saja Fulan. Atau kalau bahasa keseharian kita pada hari ini, kalau buat perempuan sebut saja Mawar gitu. Nah, Fulan itu seperti Mawar dalam pembicaraan kita sehari-hari. Jadi apabila kita ingin menyebutkan seseorang atau pihak yang kita tidak ingin sebutkan identitasnya, atau memang kita nggak tahu identitasnya,
Tapi kita ingin menyampaikan ada kasus ini loh gitu loh. Makanya fulan gitu. Jadi fulan itu bukan nama orang. Jadi nggak usah nanya, kok Syekh itu sebut si fulan fulan itu siapa sih gitu loh. Temen loh. Fulan itu bukan nama orang. Fulan itu adalah sebuah kata untuk mengungkapkan pihak yang identitasnya tidak disebutkan atau tidak mau kita sebutkan secara sengaja. Nah, kembali kepada hadis ini, inna ala bani fulan laisu bi auliyai. Sesungguhnya keluarga bani fulan itu bukan wali-waliku. Nabi SAW menggunakan kata bani fulan atau keluarga atau anak-anak si fulan. Siapa mereka? Kata para ulama, Nabi SAW sengaja tidak menyebutkan identitas mereka. Sitran alaihim. Untuk menjaga mereka tersebut, dan ini adab dari Nabi SAW. Ini adab. Beliau tidak mengumbar. Memang sengaja menutup identitas. Karena pesannya adalah bahwa waliku adalah Allah dan orang-orang soleh. Dan bukan sebatas pihak-pihak yang punya hubungan rahim dengan aku. Tapi kufur kepada Allah. Tapi tidak beriman kepada Allah, tidak soleh kepada Allah. Memang mereka punya hubungan darah, punya hubungan rahim, tapi wali tidak. Gitu. Wali tidak. Itu pesannya. Maka beliau tutup identitas dari kerabat beliau tersebut. Dan kata para ulama, hadirin Allah muliakan, wa huwa min adabihi ali. Ini salah satu bentuk adab dan akhlak beliau yang mulia. Beliau nggak sebutkan. Karena hadirin Allah muliakan, komunikasi itu adalah sarana untuk menyampaikan sebuah pesan. Itu kan filosofi komunikasi. Kita menyampaikan sesuatu, kita bicara, atau itu untuk menyampaikan sebuah pesan. Maka kalau pesannya sudah sampai, untuk apa kita kasih bumbu-bumbu? Gitu. Yang bahkan kontraproduktif. Dan bisa berdampak panjang. Bisa dosa, bisa orang itu tersinggung, nggak nyaman, panjang urusan. Maka sampaikanlah pesan itu secara efektif. Dan itu kemampuan komunikasi yang luar biasa. Dan kemampuan komunikasi yang tidak hanya membutuhkan skill, tapi juga membutuhkan iman. Wallah akan hisab ucapan kita. Makanya kan Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, setiap orang yang bicara hendaknya dia mikir. Dia berpikir. Hendaknya dia berpikir. Bermanfaat apa enggak? Karena setiap ucapan akan dihisap oleh Allah. Setiap ucapan akan dihisap oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi hadirin Allah muliakan. Nabi SAW tidak menyebutkan identitas. Sitran alaihim, sengaja beliau tutup. Karena ini bukan hal positif bagi mereka. Nah pertanyaannya, sudahkah kita mengamalkan sunnah Nabi SAW dalam berkomunikasi seperti ini? Ingat, sunnah Nabi SAW bukan hanya dalam hal-hal tertentu, salah satunya adalah dalam berkomunikasi. Dan kalau kita nggak perlu sebutkan nama orang, buat apa kita sebutkan nama orang secara negatif?
Tapi sebaliknya, nafsu kita memang pengen nyebutin nama orang, hadirin. Kayaknya belum puas kalau kita nggak sebutkan nama dia. Apalagi konteksnya negatif. Ada kepuasan nafsu di sana. Dan syaitan selalu mengarahkan kita demikian. Agar kita terjatuh dalam ghibah atau fitnah. Atau paling nggak untuk memberikan panggung buat hawa nafsu kita saja. Tapi Nabi SAW tidak. Nabi SAW sangat detail dalam berbicara. Dan ini hal yang sangat menarik. Jadi menariknya juga, hadirin, para sahabat pun nggak kepo gitu. Siapa sih? Gue nggak boleh tahu ya, kan gitu kalau gitu. Dan Amr bin As atau para sahabat dalam hadis nggak ada riwayat mereka ngepoin dalam sisi ini, karena mereka paham juga dan mereka pakar komunikasi. Mereka pakar komunikasi dan mereka orang yang hatinya bersih, hadir. Jadi nggak tertarik siapa sih. Namanya aku nggak boleh tahu ya, gitu. Dan kita sering ngomong demikian. Pengen tahu siapa orangnya. Dan kita nggak mikir, bisa jadi itu memberatkan urusan kita di hari kiamat. Dan kita nggak mikir bahwa urusan kita aja udah ribet gitu. Dan kita nggak mikir bahwa hisab kita saja di hari kiamat sudah mengkhawatirkan. Tapi pengen tahu urusan orang. Bahkan pengen tahu aib orang. Siapa sih yang punya aib seperti ini? Itu hal yang penting. Dan ketika teman kita kepo, kita sering terpancing. Akhirnya kita buka namanya. Padahal kita bisa katakan ini bukan urusan Anda. Anda nggak ada keperluan tahu siapa orang ini. Atau kita bisa, kalau saya buka saya dosa. Atau mohon maaf saya nggak bisa buka namanya. Yang penting ambil pesannya. Kecuali kalau Anda tahu namanya, Anda mau nasihatin, Anda mau dukung, mau segala macam, kan nggak juga. Anda jadi bumbu dan ingin jadi bahan pembicaraan di lapangan. Sekali lagi lihat Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau nggak sebutkan. Beliau tidak sebutkan. Pelajaran yang berikutnya, hadirin sekalian. Hadis ini memberikan pelajaran bahwa hubungan baik persaudaraan, persahabatan yang dibangun di atas iman, yang dibangun di atas ketakwaan, yang dibangun di atas kesalehan, itu lebih tinggi, lebih kuat, lebih solid dibanding hubungan nasab, hubungan darah, hubungan kekeluargaan, hubungan pernikahan, hubungan kepentingan, hubungan bisnis, duniawi dan sebagainya. Ini dalilnya. Kalau hubungan kekeluargaan, hubungan rumah tangga, hubungan kekerabatan lebih tinggi, Nabi SAW tidak akan bersabda dengan sabda ini. Nabi SAW jelas mengatakan, dan ini tentang beliau, jadi sangat-sangat clear gitu loh. Mereka itu bukan wali aku. Walaupun mereka punya hubungan rahim dan kekeluargaan dengan aku. Wali aku adalah Allah SWT, kata Nabi SAW. Dan orang-orang beriman yang soleh. Tapi aku tetap silaturahim dengan mereka. Lihat, sangat-sangat sempurna atau paket komplit, hadirin. Itu hal penting bahwa hubungan
eh, yang dibangun di atas iman, yang dibangun di atas ketakwaan, yang dibangun di atas kesolehan, itu jauh lebih komplit, itu jauh lebih kuat, itu jauh lebih diprioritaskan dibanding hubungan kekeluargaan, hubungan silaturahim dan seterusnya. Lebih kuat bobotnya di sisi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Namun poin berikutnya, ketika para ulama menjelaskan bahwa hubungan yang dibangun di atas iman, persahabatan yang dibangun di atas iman, persaudaraan yang dibangun di atas iman, ketakwaan dan kesolehan itu lebih kuat, bukan berarti kita putuskan silaturahim. Bukan berarti kita tidak menunaikan hak-hak keluarga kita, hak-hak kerabat kita, hak-hak saudara kita, hak-hak rumah tangga yang sedang kita bangun. Atau bukan berarti kita menelantarkan hak-hak pihak yang punya kepentingan bisnis dengan kita. Ya tetap dikasih. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Walakin lahum rahim. Tapi mereka punya hak rahim. Abulluha bibilaliha. Aku akan berikan. Gak akan aku kurangi. Gak akan aku hambat. Gak akan aku zolimi. Gak akan. Aku akan kasih. Kata para ulama, ini penegasan dari Nabi SAW. Wafa'an bihaqi hadhil silah. Ini adalah penegasan dari Nabi SAW bahwa Nabi SAW akan setia dan komit untuk menunaikan hak keluarga. Hak keluarga. Hak-hak anggota keluarga atau hak-hak suami istri atau hak-hak hubungan darah atau hak kakak, hak adik. Nabi SAW akan tunaikan itu. Walaupun mereka nggak beriman. Walaupun mereka nggak soleh. Walaupun mereka nggak bertakwa. Makanya banyak orang atau yang sudah belajar, misalnya, masa saya harus ini sama dia sih, dia kan nggak soleh. Ya dia nggak soleh, tapi dia punya hak keluarga. Dia punya hak kerabat, dia punya hak silaturahim. Dia punya hak sebagai kakak kita misalnya, dia punya hak sebagai adik kita. Tunaikan hal tersebut karena Nabi kita alaihissalam menunaikan hak itu. Bahkan beliau menggunakan bahasa abulluha bibilaliha. Aku akan sirami, bayangkan. Aku nggak akan biarkan kering. Aku akan sirami. Aku akan basahi dengan air kekerabatan, dengan air persaudaraan. Jadi hadirin Allah muliakan. Dan sekali lagi, apabila kita kaitkan dengan awal hadis ini, hadirin, ketika Amr bin As mengatakan, aku mendengar Nabi SAW menyampaikan ini terang-terangan dan tidak samar, ini menunjukkan ketegasan Nabi SAW bahwa beliau akan menunaikan silaturahim. Jadi nggak samar, terang-terangan, jelas, tegas. Saya akan tunaikan silaturahim. Nggak usah dikhawatirkan. Jangan khawatirkan itu. Jangan khawatir. Jangan berpikir kalau karena kalian nggak beriman kepada saya, kalian nggak soleh, saya akan sia-siakan. Nggak, saya akan tunaikan. Jelas, tegas, saya akan tunaikan. Nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah mempertanyakan, karena saya akan tunaikan semua. Nabi SAW memberikan statement yang clear bahwa beliau akan menunaikan hak orang. Beliau akan tunaikan hak orang. Apalagi hak keluarga. Nah, ini pelajaran besar bagi kita. Sudahkah kita menunaikan hak orang? Kita sebagai suami, sudahkah kita menunaikan hak istri kita?
Kita sebagai istri, sudahkah kita menunaikan hak suami kita? Kita sebagai kakak, sudahkah kita menunaikan hak adik kita? Kita sebagai adik, sudahkah kita menunaikan hak kakak kita? Kita sebagai orang tua, sudahkah kita menunaikan hak anak-anak? Hak anak-anak. Dan hanya nuntut birrul walidain, hak anak udah ditunaikan. Kita sebagai anak, sudahkah menunaikan hak orang tua? Nabi SAW dengan tegas secara jahar terang-terangan mengatakan saya akan tunaikan. Dan ketidaksolehan pihak tersebut tidak menjadikan alasan bagi Nabi SAW untuk tidak menunaikan hak mereka. Bahkan tidak berimannya mereka tidak dijadikan justifikasi oleh Nabi SAW untuk tidak menunaikan hak mereka. Saya akan tunaikan hak mereka. Makanya kan keluarga atau lingkungan yang memiliki seorang muslim yang benar, muslim yang baik, itu akan menikmati. Karena muslim gak akan zolimin orang. Asal muslim itu benar. Dia akan tunaikan hak. Kan makanya al-muslim man salim al-muslimuna min lisani wa yadih. Muslim yang sejati adalah orang yang pihak lain, muslim yang lain itu selamat dari lisan dan tangannya. Selamat. Selamat dari lisan dan tangannya. Dia gak akan zalimin orang. Karena dia tahu begitulah cara mendapatkan kebahagiaan. Dengan menunaikan hak pihak lain. Adapun pola atau mental nuntut hak, gak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Gak akan pernah berhasil. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi sekali lagi hubungan atau persahabatan, persaudaraan yang dibangun di atas iman dan ketakwaan lebih tinggi daripada hubungan kekeluargaan dan kekerabatan. Itu bukan berarti kita melalaikan hak keluarga kita dan saudara kita, itu maksudnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan yang terakhir hadirin Allah muliakan yang bisa kita petik, bahwa ini menunjukkan bahwa penolong orang-orang beriman adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Penolong orang-orang beriman adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu setelah Allah adalah orang-orang soleh yang mereka saling mencintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka saling support satu dengan yang lain dan gak ada kepentingan. Gak ada kepentingan. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Ketika kita berubah atau ketika kita berhijrah misalnya, maka kita harus renungkan bahwa kita harus bangun prinsip bahwa Allah yang akan tolong kita. Tapi jangan lupa, Allah akan tolong kita jika kita mengerjakan perintah dan larangannya, atau menjalani perintah dan larangannya. Allah akan menolong kita jika kita menjaga hak-haknya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah hak Allah, insya Allah akan jaga Anda. Karena sebagian pihak hanya mengambil poin ini secara global. Allah yang tolong, Allah yang ini. Tapi dia nggak menunaikan hak Allah. Dia nggak ngerti hak Allah itu seperti apa. Dia nggak ngerti do's and don'ts-nya kehidupan yang Allah sudah gariskan. Apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Apa perintah Allah dan apa larangan Allah. Dia nggak ngerti apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah benci. Dia gunakan logikanya, dia gunakan perasaannya, dia gunakan instingnya saja. Lalu nanti Allah akan tolong, nanti Allah akan ridhoi. Bukan seperti itu. Kerjakan apa yang Allah ridhoi, maka Allah akan
ridho sama Anda. Jaga hak Allah, maka Allah akan jaga Anda. Itu konsep. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang menunaikan hak Allah tabaraka wa ta'ala. Dan semoga kita diberikan rasa cinta di antara kita, sehingga kita bisa saling support di atas ketaatan dan kesolehan. Saya rasa cukup. Subhanakallah, nasyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejar keberkahan pagi, raih keutamaan memberi makan. Sahabat, manfaatkan waktu pagi untuk mengejar keberkahan dari Allah Ta'ala dan mendapatkan doa baik dari para malaikat. Insya Allah, kita bisa memulainya dengan bersedekah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan pangan. Melalui program sedekah pangan, Muhajir Project Peduli berikhtiar mengirimkan bantuan sembako dan makanan siap santap bagi saudara-saudara yang membutuhkan pangan di Jabodetabek serta kota-kota lain. Semoga amal soleh kita dibalas Allah Ta'ala dengan limpahan berkah dan pahala. Salurkan sedekah terbaik kita melalui rekening Bank Syariah Indonesia 111811144144, kode bank 451, atas nama Yayasan Muhajir Peduli Indonesia. Muhajir Project Peduli.